tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayano Buhamara. NIM saya 103 0125 0086. Saya dari Prodi S1 Informatika, kelas IF 4904. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Pertama, di era modern ini fokus pendidikan seringkali terlalu berorientasi pada pencapaian akademik seperti IPK, penguasaan skill. Namun kita dihadapkan pada realita di mana fenomena pintar tapi kurang beradab semakin marak dan nilai sopan santun mulai tergerus. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah kecerdasan intelektual saja cukup? Padahal, baik di lingkungan kampus maupun di dunia kerja, aspek yang sangat dijunjung tinggi adalah integritas, etika, dan karakter. Islam sendiri datang untuk menjawab keresahan ini dengan menempatkan akhlak sebagai salah satu pilar utamanya, di mana misi utama kenabian adalah untuk menyempurnakan budi pekerti. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kesuksesan sejati seorang individu pada akhirnya tidak hanya diukur dari apa yang ia ketahui, tetapi dari siapa dirinya. Nah, kita pertama harus tahu nih, mengapa akhlak, adab, etika itu penting. Zaman sekarang tuh tolak ukur udah seringkali bersifat materialistis dan sangat terukur, seperti pencapaian atau penguasaan keterampilan teknis. Fokus utama masyarakat adalah bagaimana menjadi pintar dan kompetitif agar bisa segera berhasil di dunia kerja dan industri. Dalam pengajaran ini, aspek-aspek lunak seperti akhlak, adab, dan etika seringkali disampingkan atau dinomorduakan karena dianggap tidak memberikan dampak langsung terhadap kesuksesan material yang lebih sulit untuk diukur. Telah terjadi pergeseran nilai di mana kecerdasan intelektual lebih diagungkan. Terus bagaimana Islam memandang kedudukan dan urgensi pentingnya itu akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan seorang muslim. Islam memandang kedudukan akhlak, adab, dan etika sebagai pilar utama yang sangat fundamental dan tidak dapat ditawar lagi. Urgensinya bahkan menjadi inti dari seluruh risalah kenabian. Hal ini terbukti dari sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Kedudukan akhlak begitu tinggi sehingga Allah Subhanahu wa taala secara langsung memuji karakter Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an. Surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur." Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, akhlak bukanlah sekedar pelengkap ibadah, melainkan tujuan utama dan buah pelajaran itu sendiri. Terus, apa korelasi atau hubungan antara kualitas akhlak seseorang dengan kesempurnaan imannya? Korelasi antara iman dan akhlak dalam ajaran Islam sangatlah erat, tidak dapat dipisahkan dan berbanding lurus. Kualitas akhlak seorang muslim adalah cerminan sejati dari kualitas iman yang ada dalam hatinya. Seorang tidak bisa mengklaim memiliki iman yang sempurna jika perilakunya buruk, menyakiti orang lain, atau tidak memiliki sopan santun. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Dengan demikian, akhlak yang mulia adalah buah dari iman yang benar, dan iman yang benar sudah pasti akan melahirkan akhlak yang mulia. Apa saja sih bentuk-bentuk penerapan akhlak, adab, dan etika dalam konteks kehidupan sebagai mahasiswa di lingkungan kampus? Sebagai seorang mahasiswa di lingkungan kampus, penerapan akhlak, adab, dan etika sangatlah luas dan konkret dalam interaksi sehari-hari. Contohnya, dalam adab kepada dosen, kita menerapkannya dengan cara berbicara dan sopan santun, menghubungi beliau pada jam-jam yang wajar, tidak memotong pembicaraan, dan mendengarkan dengan seksama saat beliau mengajar. Dalam etika, kepada sesama mahasiswa, kita mewujudkan dengan menghargai pendapat teman saat berdiskusi, jujur saat ujian, amanah ketika mengerjakan tugas kelompok, dan saling menolong-menolong. Bahkan, karakter kita juga tercermin dalam adab terhadap lingkungan kampus, seperti menjaga kebersihan fasilitas umum, membuang sampah pada tempatnya, dan mengantri dengan tertib. Baik, untuk yang terakhir ada ayat Al-Quran dan hadisnya. Di sini saya mengambil dari surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Lalu saya untuk hadisnya saya mengambil dari hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Untuk kesimpulannya, nah, berdasarkan seluruh pembahasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak, adab, etika, dan karakter menempati posisi yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Ia bukanlah sekedar pelengkap, melainkan menjadi tolak ukur kesempurnaan iman seseorang
sebagaimana misi utama diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.